Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul berkenan di hadapan Tuhan. Yeremia 13 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Bapak Ibu Saudara, firman ini datang kepada salah satu nabi besar di dalam Alkitab, yaitu Nabi Yeremia. Jadi ayat ini menceritakan tentang keadaan Israel sebelum pembuangan ke Babel. Israel pada waktu itu telah banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah kita bisa lihat dalam Yeremia 13 ayat yang ke-10, dikatakan begini, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Sehingga Tuhan murka atas Israel dan memberikan suatu bentuk perumpamaan kepada Yeremia, yaitu sebuah ikat pinggang dari kain lenan. Bapak Ibu, perikop ini berisi tentang seruan untuk bertobat dan menceritakan tindakan simbolis Yeremia dengan ikat pinggang lenan yang memberikan umat itu suatu pelajaran yang bersifat perumpamaan. Israel dan Yehuda adalah ikat pinggang lenan yang dipakai Tuhan, yang melambangkan ikatan erat yang pernah ada di antara mereka ketika mereka setia kepadanya. Jadi di sini maksudnya ialah bangsa Israel ini memiliki ikatan erat kepada Tuhan. Tapi diceritakan di sini umat itu menjadi tidak berguna dan harus dibuang, sebagaimana dilakukan Yeremia dengan ikat pinggang itu. Sepanjang masa pembuangan mereka di daerah Efrat, mereka tidak akan berguna karena dosa-dosa mereka. Seluruh keangkuhan dan kemuliaan mereka akan sirna. Jadi saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dan pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan di sini ialah supaya kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan? Langkah-langkah supaya kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama ialah melekat kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Yeremia 13 ayat yang ke-11 bagian A. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel. Jadi hal yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita, yang pertama ialah melekat kepada Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melekat artinya ialah menempel benar-benar, sehingga tidak mudah lepas. Jadi untuk bisa melekat kepada Tuhan, ini memiliki cara, yaitu berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukannya. Terkadang ada doa sebatas kebutuhan dan ada doa hanya sebatas laporan. Tetapi melekat pada Tuhan di sini memiliki arti berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, terbukti dari seberapa banyak ia memberikan waktunya untuk Tuhan, beribadah, melayani, saat teduh, mesbah keluarga, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, fungsi ikat pinggang adalah untuk mengikat celana atau pakaian lainnya supaya tidak longgar atau kedodoran. Contoh saja, kita seringkali punya celana itu kedodoran.
Nah, inilah fungsi ikat pinggang, untuk membuat supaya celana yang kita pakai itu melekat pada pinggang dengan sempurna dan tidak melorot. Seperti itu juga untuk bisa melekat kepada Tuhan. Kita harus memiliki sesuatu yang kita pakai untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan, supaya tidak mudah lepas. Hubungan yang erat dengan Tuhan, kita bisa melakukannya dengan cara sering datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan memohon ampun kepadanya untuk setiap kesalahan kita. Dengan begitu, dengan senantiasa hidup menyadari kesalahan kita dan memohon ampun kepada Tuhan, dan ketika kita sering memuji dan menyembah Tuhan, hal itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan begitu, hidup kita akan semakin melekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan berkenan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan? Ialah dengarkanlah firman Tuhan. Yeremia 13 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku. Jadi hal yang kedua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ialah mendengarkan firman Tuhan. Di sini bangsa Israel pada waktu itu dikatakan enggan mendengarkan firman Tuhan, sehingga ini membuat Tuhan menjadi murka atas mereka. Jadi, apa yang menjadi sebab mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Dikatakan dalam perikop ini, yaitu yang pertama ialah kedegilan hatinya, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keras kepala. Juga berhubungan dengan kecongkak bongakan, yaitu dalam arti lain keangkuhan. Dan yang kedua yaitu mendua hati, atau mengikuti Allah lain. Jadi keduanya ini berhubungan dengan hati. Dalam Perjanjian Baru, dalam perumpamaan, Tuhan Yesus berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tanah yang baik di sini bisa kita artikan ialah hati yang baik. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memiliki hati yang baik, sehingga firman yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dan Tuhan berkenan di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang bersikeras dalam dosa akan mengabaikan firman Allah dan menjadikan diri mereka suatu tempat murka yang pas untuk kehancuran. Jika sebuah hukuman tidak berhasil, Allah akan mengirimkan hukuman lagi dan lagi sampai mereka dihancurkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita belajar langkah-langkah untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi ialah melekat kepada Tuhan. Yang kedua ialah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saya berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lanjut di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami hingga pada saat pagi hari ini ya Bapa. Dan mengucap syukur Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menuntun kami dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami awali pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan